Kesalahan yang sering terjadi buat orang yang baru pertama kali ke Taman Safari, dan itu termasuk gue, yang menghabiskan hampir 1 juta rupiah hanya untuk 4 jam di Safari Journey. Kesalahan ini terjadi karena gue sama sekali nggak tahu kapan waktu yang tepat dan bagaimana caranya ke Taman Safari. So, buat kalian yang ada rencana untuk ke Taman Safari, jangan lakuin kesalahan yang sama seperti yang gue lakuin, dan simak video ini dalam Taman Safari 101. Bye. Taman Safari Indonesia emang salah satu destinasi wisata yang paling cocok untuk dihabiskan liburan bersama keluarga, teman, pacar, atau sekedar buat edukasi atau healing. Kenapa? Karena kamu bisa nemuin berbagai macam hewan, mulai dari macan Sumatera sampai macan India, atau berbagai jenis kerbau, berbagai jenis singa. Itu semua kamu bisa rasain dan langsung terjun gimana rasanya berada di alam liar bersama dengan hewan-hewan tersebut. Nah, kesalahan yang gue lakukan kenapa bisa menghabiskan hampir 1 juta, itu adalah yang pertama, pergi saat high season. Karena harga tiket Taman Safari yang tadinya cuma sekitar 107-200 ribu, ketika high season itu sampai 270 ribu rupiah, which is ada selisih yang lumayan besar menurut gue. Terus yang kedua, karena saat itu juga masih high season dan gue belum punya kendaraan pribadi, jadi pergi barengan sama teman-teman, akhirnya kita harus nyewa mobil, di mana harga rental mobil itu juga lumayan tinggi. Dan yang ketiga, kita berangkat kesiangan. Jadi pada saat itu nyampe di sekitar pukul 1 siang, dan itu udah lumayan rame, lumayan macet juga. Gue sama sekali nggak tahu menahu tentang Taman Safari. Sebenarnya udah sempat search seperti apakah harus pakai kendaraan pribadi, terus kemudian buka jam operasional ya, tapi memang agak sulit untuk mencari tahu apa aja sih yang ada di sana dan bagaimana jadwalnya. Sampai gue udah tanya ChatGPT pun, tapi ChatGPT unluckily nggak bisa akses data dari Taman Safarinya. So, 3 kesalahan ini adalah kesalahan terbesar yang menurut gue jangan dilakukan. Kalau bisa, kalian preparekan dulu buat planning yang mateng, supaya nggak menghabiskan uang hanya untuk 3-4 jam di Taman Safari. Oke, jadi gimana sih caranya supaya tetap bisa cuan pergi ke Taman Safari? Overall, di safari itu sebenarnya ada 3 hal yang bisa kamu nikmatin dari pukul 9 pagi sampai 5 sore. Yang pertama, kamu bisa memberi makan hewan-hewan liar ataupun hewan-hewan yang jinak di sana, mulai dari panda sampai dengan macan, itu kamu bisa kasih makan mereka. Yang kedua, kamu bisa melihat langsung pertunjukan dari hewan-hewan yang pintar ini. Dan yang ketiga, kamu bisa berinteraksi langsung dengan hewan-hewan jinak maupun liar, itu di alam liar, di dalam mobil pastinya ya, atau di dalam bus yang disediakan sama Taman Safari. Nah, ini semua bisa kamu lakukan dan kamu nikmatin dari jam 9 pagi sampai 5 sore jika kamu benar-benar memperhatikan jadwal dan buat planning secara matang. Aku akan share jadwal terbaru dari Taman Safari. Kamu bisa pause dulu atau screenshot jadwal ini supaya kamu bisa buat planning yang lebih matang. Here we go! Nah, kalau diperhatiin nih dari jadwal yang disediakan sama Taman Safari, itu kebagi jadi 3. Yang pertama, jadwal feeding, itu bisa dilakukan dari jam 11 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian yang kedua, jadwal pertunjukan, dimana kalau kamu perginya di weekday, biasanya jadwal pertunjukan itu dari jam 11 pagi sampai jam 1.30, atau kalau di weekend biasanya itu dari jam 14.30 sampai jam 4 sore. Dan yang terakhir adalah jadwal Safari Journey, dimana jadwal ini tuh dibuka dari jam 9 pagi sampai terakhir jam 4 sore. Jadi waktu terakhir untuk masuk area Safari Journey itu adalah jam 4 sore. Kalau aja gue tahu jadwal ini sebelum gue berangkat ke Taman Safari, mungkin gue akan buat satu mapping khusus dimana hal-hal apa aja sih yang harus gue lakuin dari A sampai Z pada saat di Taman Safari. Rekomendasi pribadi dari gue adalah yang pertama, sebisa mungkin tiba di Taman Safari jam 9 pagi ketika Taman Safarinya juga baru buka. Kenapa? Karena pada saat itu di pagi hari hewan-hewan biasanya masih aktif untuk mencari makan, dan kalau kamu bawa makanan tambahan seperti wortel, itu bisa kamu kasih kepada hewan-hewan tersebut di area Safari Journey. Jadi jam 9 pagi usahakan sudah masuk ke Safari Journey.
Safari Journey itu bisa menghabiskan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Nah, setelah Safari Journey, kamu bisa melanjutkan ke destinasi berikutnya, yaitu ke area petting zoo. Jadi kamu bisa merasakan langsung bagaimana sih rasanya memberi makan hewan-hewan tersebut, karena jam 12 mostly itu adalah lunch time-nya mereka. Nah, kemudian kamu bisa lanjut untuk nonton berbagai pertunjukan yang disediakan sama Taman Safari. Itu dari jam 14.30 sampai jam 4 sore. Nah, kalau kamu berencana untuk berangkat di weekday, mungkin bisa kebalikannya. Jadi kamu awali harimu dengan petting zoo dulu terlebih dahulu, kemudian tonton show dari beberapa hewan-hewan yang udah disediakan sama Taman Safari, dan usahakan untuk memasuki area Safari Journey sebelum pukul 4 sore. Jadi ketika kamu selesai Safari Journey, safarinya juga udah tutup, jadi tetap cuan. Terus buat kamu yang berencana untuk pergi ke sana tapi nggak punya kendaraan, gimana kak? Tenang aja Ferguson. Taman Safari itu sudah menyediakan bus khusus untuk Safari Journey. Jadi kamu bisa berkeliling area yang liar tadi itu dengan bus yang udah mereka sediakan. Dan kalau kamu pengen berkeliling ke area petting zoo ataupun show dari hewan-hewan liar yang disediakan sama Safari, itu tinggal jalan aja, karena menurutku wilayahnya nggak terlalu jauh dan masih walking friendly. Tapi memang kekurangannya kalau kamu menggunakan bus dari Taman Safari untuk masuk ke area Safari Journey, mungkin kamu harus menyediakan waktu yang lebih lama lagi, karena akan ada antrian, dan bus itu juga berjalannya ada waktu-waktu tertentu setiap 30 menit, dan mereka juga nggak stop di beberapa spot terlalu lama. Jadi kamu harus mengikuti peraturan ataupun kebijakan dari Taman Safari. Cuma kalau kamu berangkatnya rame-rame sama teman-teman atau sekeluarga, better untuk sewa kendaraan pribadi. Itu bisa melalui Traveloka atau tiket.com. Dua aplikasi ini yang sering aku gunakan, dan menurutku sangat fair dari harganya. Kalaupun ada biaya overtime, itu cuma sekitar 50.000 sampai 75.000 per jamnya. Dan udah termasuk driver juga. Itu dia pengalaman aku pertama kali pergi ke Taman Safari Indonesia. Semoga buat kalian yang berencana pertama kali juga ke Taman Safari setelah nonton video ini nggak melakukan kesalahan yang sama seperti yang aku lakukan. Dan kalau kalian punya rekomendasi sesuatu hal atau tempat wisata yang perlu aku kunjungin dan review, please let me know. Aku akan dengan senang hati mereview dengan jujur juga kepada kalian, dan juga berbagi tips dan triknya supaya kalian bisa mendapatkan experience yang lebih baik lagi daripada yang aku dapatkan. Jangan lupa like dan subscribe video ini kalau kalian suka video ini. Thank you and happy traveler. Bye.